Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang untuk mahasiswa dan mahasiswi mata kuliah retorika, jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Nasional. Pada pertemuan ketujuh kali ini, kita akan lebih memperdalam mengenai teori-teori yang telah diterapkan pada ilmu retorika. Dan pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tidak termasuk kepada berbicara di depan publik, namun lebih kepada kita berbicara di depan lawan komunikasi atau partner, dan juga pada hal-hal yang bersifat pribadi yang melakukan metode pendekatan. Jadi pada kali ini saya akan berbicara mengenai negosiasi, kekeluargaan, dan pendekatan personal merupakan kunci ampuh dalam membujuk seseorang. Baik, negosiasi. Negosiasi atau bahasa Inggrisnya itu negotiation, itu harus melalui tahap diskusi. Diskusi yang dimaksud diskusi antara kita dengan lawan bicara kita. Nah, kemudian ada juga kompromi atau compromise. Jadi kita setelah melakukan komunikasi, nah kemudian kita melakukan kompromi, baik kompromi dengan pihak internal kita maupun pihak eksternal kita. Nah, kemudian karena mata kuliah retorika ini selalu bersangkutan dengan berbicara, yang mana menjunjung tinggi kepada berbicara dengan baik dan benar, supaya meluluhkan lawan partner kita. Nah, apabila ke depannya ada hal yang bersifat bisnis, ekonomi, politik, atau apapun seperti yang tertera di dalam contoh, jadi saya beri contoh, misalkan dalam bidang bisnis, tapi bisa juga misalkan kalian nanti mengambil contoh lain selain bisnis seperti ekonomi, politik, dan lainnya. Nah, kemudian agreement, persetujuan antara kedua belah pihak, kemudian skill. Nah, setelah persetujuan antara kedua belah pihak, nah bagaimana proses untuk melakukan sebuah perencanaan hingga menjadi goal yang nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya, harus melakukan atau harus mempunyai skill yang mumpuni. Baik. Kemudian perbedaan metode retorika dalam pekerjaan dan pribadi. Jadi harus dipisahkan bagaimana yang masuk ke ranah pekerjaan dan mana yang masuk ke ranah pribadi. Jadi pekerjaan sebagaimana layaknya profesi yang harus dilakukan secara profesional, hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam masalah pribadi. Mengapa? Karena keduanya menggunakan komunikasi atau retorika yang mempunyai metode tersendiri dan berujung kepada kesepakatan dan kebaikan atau kemaslahatan, keuntungan, dan lain sebagainya. Jadi seperti judul kita pada hari ini, yaitu bagaimana kita bernegosiasi, kemudian berkompromi, bahkan berkompromi itu selayaknya kita sebagai orang Timur, khususnya orang Indonesia, yang mempunyai sopan santun dan menjunjung tinggi sopan santun, bahwa hal tersebut bisa dilakukan secara kekeluargaan. Dan pendekatannya pun bisa personal. Jadi
hal tersebut harus tetap dibedakan, mana yang masuk ke ranah profesi dan mana yang masuk ke ranah pribadi. Nah, kemudian, profesionalisme di, slide ini, eee, di profesionalisme Nah, di profesionalisme itu ada beberapa kategori. Yang pertama itu menggunakan bahasa yang baik dan benar, kemudian kita komunikatif, baik verbal maupun nonverbal. Verbal itu kita berbicara langsung, bertatap muka, eee, bisa juga komunikasi melalui hal lain seperti menggunakan teknologi yang ada. Mungkin seperti yang kita rasakan saat ini menggunakan, eee, teknologi seperti sosial media, seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Yang pada intinya menjunjung tinggi kepada, kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita. Nah, jangan lupakan mengenai sopan santun, keramah tamahan, dan lain sebagainya harus tetap dilakukan ketika kita berbicara dengan partner kita. Nah, kemudian untuk penggunaan diksi apabila kita mempunyai lawan bicara sesama orang Indonesia yang masih menggunakan bahasa Indonesia, penggunaan diksi pun harus baik dan benar. Nah, biasanya ketika kita berbicara dengan orang asing, seperti sudah saya jelaskan pada minggu lalu, terkadang kita harus, mempelajari dulu, dialek, lawan partner kita, terutama orang asing. Jadi bahasa Inggris, yang saya rasakan untuk orang Amerika, kemudian untuk orang Inggris sendiri, bahkan British itu, dan juga, Australia, kemudian, Islandia, India yang mempunyai dialek tersendiri, kemudian Singapura atau yang sering kita dengar dengan Singlish, itu berbeda-beda. Nah, kembali lagi ke komunikatif, bahkan kita harus setidaknya mempelajari dulu karakter dialek mereka, supaya kita terlihat komunikatif dengan lawan bicara kita dan itu, akan membuat, kita dengan lawan bicara kita menjadi lebih akrab dan proses yang kita inginkan pun, bisa, berjalan dengan lancar. Nah, kemudian menjunjung tinggi profesionalisme dengan aturan yang telah ditetapkan. Jadi biasanya, ketika kita memulai sebuah pekerjaan, di situ ada rules atau aturan-aturan yang harus kita patuhi dan harus dijunjung tinggi kepada profesionalisme. Nah, itu untuk profesionalisme. Nah, kemudian yang kedua, ada hal-hal, profesionalisme yang bisa diterapkan di, masalah pribadi kita. Hampir mirip dengan yang di profesionalisme seperti hal-hal pribadi, yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar, kemudian kita komunikatif, sopan santun. Nah, namun, eee, kita harus lebih toleran dalam, berbagai perbedaan. Misalkan kita berbeda latar belakang suku, terutama di Indonesia. Jadi ketika kita mempunyai lawan bicara dari sebuah pulau, nah kita harus lebih toleran, bahkan, harus kita rangkul, dalam arti merangkul yaitu, eee, bisa menebak, dari mana dia berasal. Dan ceritakan pengalaman Anda bila Anda, pernah ke daerah mereka atau apapun itu, yang penting Anda bisa mengakrabkan atau mendekatkan diri Anda kepada lawan bicara Anda. Itu untuk yang, eee, masalah pribadi.
Nah, kemudian baik profesionalisme maupun pribadi itu pasti akan eh, berujung kepada keuntungan. Jadi pada intinya itu menguntungkan kepada dua belah pihak. Nah, kemudian juga keuntungan lain yaitu kepercayaan atau trust baik dari atasan, rekan kerja, keluarga, personal dan terkait yang lainnya. Jadi keuntungan dari kita berbicara yang baik dan benar, kemudian komunikatif, sopan santun, ramah tamah, penggunaan diksi yang baik seperti yang telah saya sebutkan semua di atas, itu eh, akan mempunyai keuntungan-keuntungan ya seperti menguntungkan kedua belah pihak, kemudian kepercayaan, kemudian jaringan dan masa depan karena telah kepercayaan yang telah diingat. Jadi seperti contoh ketika kita sudah melakukan unsur-unsur di atas, saat ini jaringan untuk pekerjaan itu sangat diperlukan. Bukan berarti kita ingin melakukan hal-hal yang bersifat curang, namun terutama kita sebagai orang Indonesia itu mengiyakan bahkan mempercayai bahwasanya semakin kita banyak teman itu semakin kita banyak rezeki. Ya seperti jaringan yang saya maksud yaitu apabila jaringan kita sudah luas, kemudian kita mendapat kepercayaan dari sebuah pekerjaan itu secara tidak langsung akan terus-menerus diingat oleh lawan bicara kita, bahkan bisa disebarkan ke teman-temannya atau ke tempat lainnya. Baik, di sini juga ada bagan lain, ada grafik lain atau gambar lain, sama seperti di slide yang kedua, yaitu kita bisa lihat di sini ada negosiasi. Nah, negotiation. Di sini ada keterangannya. Nah, di sini pun saling berkaitan antara skill kita, skill dalam berbicara, nah kemudian juga agreement, persetujuan, nah kemudian bagaimana taktik kita. Di sini ada taktik yang mana taktik untuk menguntungkan kedua belah pihak karena saling membutuhkan. Nah, kemudian juga ada collaboration atau kolaborasi dengan satu pihak dengan pihak lainnya, komunikasi juga komunikatif. Nah, kemudian yang terakhir adalah goalnya. Jadi goal dari negosiasi itu harus melalui tahap-tahap yang telah ditentukan. Ya. Baik. Kemudian slide selanjutnya masih hampir mirip dengan slide kedua dan keempat, yaitu negotiation skills training, yaitu negosiasi sama seperti yang sebelumnya, ada agreement, ada skill, communicate, taktik, kontrak, collaboration, dan goal. Namun ada yang berbeda di sini yaitu seperti disebutkan bahwasanya di sini ada kontrak. Ya, kontrak itu bisa dibilang sebagai hampir mirip dengan agreement, kesepakatan. Jadi setelah melalui proses agreement baru melewati proses kontrak. Pada intinya dari slide yang telah saya tentukan itu ada yang namanya conclusion, inti dari yang telah saya presentasikan barusan. Jadi retorika itu sebagai sebuah kunci dalam bernegosiasi, baik melakukan metode kekeluargaan,
pendekatan personal dan lain sebagainya. Jadi yang pertama kita lihat yaitu yang pertama itu retorika, kemudian lari ke charms atau pesona. Jadi Anda juga harus selain Anda harus memperhatikan bahasa Anda dengan baik dan benar seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Anda juga harus memperhatikan pola berpakaian Anda. Pola berpakaian Anda. Jadi Anda harus rapi, harus memakai baju yang warnanya kira-kira tidak mencolok karena akan bertemu orang baru. Nah, kemudian juga memakai parfum mungkin, berbeda dengan salah satu pengusaha yang cukup nyentrik, seperti kita ambil contoh almarhum Bob Sadino dengan gayanya yang nyentrik. Ya kalau beliau itu sudah tahapnya tahap bukan pengusaha lagi, bukan seperti pemula seperti kita, tapi sudah tahapnya tahap di atas. Jadi untuk yang pemula kemungkinan harus diperhatikan masalah pola pakaian, kemudian warnanya, segala macam, kemudian dari situ bisa menarik lawan bicara Anda. Nah, setelah melalui proses berbicara, kemudian Anda melakukan yang tadi saya sebutkan, yaitu memperhatikan pola berpakaian Anda. Nah, dari situ langkah selanjutnya yaitu akan terbentuk sebuah kepercayaan bahwasanya Anda bisa melakukan pekerjaan Anda. Nah, dari situ lawan bicara kita akan melakukan rapat internal yang merujuk kepada pertimbangan, kemudian keputusan, negosiasi akhir, kemudian pemberesan atau clearance seperti dokumen dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa yang menguntungkan baik bagi Anda maupun bagi perusahaan yang lawan bicara Anda. Jadi hal ini bisa juga terbukti ketika kita akan interview kerja. Mungkin ada beberapa teman yang pernah bekerja dan pasti ketika sudah melewati proses yang rumit seperti administrasi, kemudian ada ujian bahasa Inggris. Nah, biasanya semuanya ini terjadi di wawancara. Jadi kalian tahun depan atau tahun ini kalian akan melewati masa studi kalian. Nah, kemudian kalian akan bekerja, dan pesan dari saya ketika nanti ada interview kerja, mohon perhatikan retorika kalian. Apalagi kalian dari jurusan sastra Indonesia yang orang menganggap bahwa bahasa Indonesia kalian akan lebih baik dan benar daripada orang-orang yang di luar dari sastra Indonesia. Kemudian pesona, kemudian pembenar dari pesona tadi, dari charm tadi, itu akan terlihat bahwasanya mereka percaya akan menerima kalian sebagai pegawainya atau partnernya. Nah, kemudian dirapatkan, ditimbangkan, diputuskan, nah, kemudian dinegosiasikan dengan kalian sendiri. Jadi nanti ada hal-hal yang biasanya untung dan rugi, biasanya berbicara masalah pekerjaan, masalah gaji, masalah lembur, masalah pekerjaan dadakan, dan lain sebagainya. Nah, setelah kalian mengikuti tahap ini, yang akhirnya nanti akan melakukan proses pemberesan data, dokumen, dan sebagainya, dan keuntungan pun akan terbagi dua. Jadi yang pertama itu untuk kalian pribadi. Nah,
Nah, kemudian yang kedua yaitu untuk perusahaan, PT misalkan. Baik, sekian video dari saya, dan minggu depan, 2 minggu lagi, kita akan melakukan ujian tengah semester. Saya sudah membuat soalnya dan tidak ada satu soal pun yang melenceng dari materi yang telah saya sebutkan. Nah, kemudian untuk minggu depan itu kalau tidak salah itu adalah minggu tenang yang ditugaskan oleh jurusan harus membuat tugas. Jadi untuk tugas sendiri masih sama seperti pada pertemuan keempat kalau tidak salah. Kalian harus membuat sebuah video dengan format Zoom dan berisi presentasi berikut penjelasan isi presentasi seperti yang saya buat sekarang. Jadi lebih mudah memakai Zoom kalau menurut saya. Mungkin ada yang mau menggunakan aplikasi lain, silahkan. Nah, kemudian materinya sedikit meringkas apa yang telah kita pelajari dari pertemuan ke-1 sampai ke-7, yaitu mengenai sejarah, kemudian teori retorika, kemudian storytelling, dan alasan penyebab takut berbicara di depan publik. Atau kalian bisa juga memasukkan negosiasi, apa sih negosiasi menurut kalian. Jadi pada intinya harus bersambungan dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Nah, kemudian untuk durasi tugasnya yaitu maksimal 15 menit dan minimal 10 menit. Bila kurang jelas, kita diskusikan di forum web kuliah, kita pergunakan sebaik-baiknya untuk proses belajar online kita. Baik, sekian video mata kuliah hari ini. Sebelumnya saya minta maaf karena terlambat mengunggah video di web kuliah karena kemarin ada hal yang sangat mendadak, yaitu saya harus melakukan terapi ankle. Jadi mohon maaf sekali lagi, dan mudah-mudahan kalian juga selalu sehat selalu. Jangan lupa untuk melakukan 3M supaya kita cepat terhindar dari corona dan kita bisa bertatap muka pada pertemuan atau mata kuliah selanjutnya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.